barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya ada. Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, wa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah, di Ahad pertama bulan ini dan juga pekan pertama di bulan Muharram ini, di hari-hari yang Masya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diizinkan untuk sama-sama mengukir amal dan pahala di sini. Kepadanya kita memohon, mudah-mudahan kita senantiasa bersyukur kepadanya, sehingga nikmat yang diberikannya kita gunakan untuk mendapatkan nikmat lagi daripadanya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambah kepadamu nikmatku. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan salawat juga bersambung kepada para alul bait, anak istri, cucu, cicit, zuriat keturunannya, para sahabat, para tabi'in, dan siapapun yang setia mengikuti jalannya dan menegakkan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita juga termasuk di antaranya, amin. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, menyambung wasiat Imam Abdul Walid Al-Baji li waladaihi, untuk kedua putranya. Pada pertemuan terakhir, setelah memberikan nasihat dan wasiat untuk tetap menegakkan pilar amar ma'ruf nahi munkar, karena itulah lambang keberhasilan seseorang. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa semua manusia benar-benar dalam keadaan merugi. Illa alladhina amanu, kecuali orang beriman, wa amilus salihat, dan beramal salih, wa tawasaw bil haqq, dan mau saling bertawasi bil haqq. Itu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Dan akibatnya apa? Mesti pula saling menasihati, tetap sabar. Karena memang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar itu mungkin lebih sulit daripada hanya sekedar beramal saleh. Karena apa? Kalau amal saleh untuk diri sendiri, tapi kalau amar ma'ruf nahi munkar mengajak orang lain, mambo uang enggak, kadang-kadang buang ika wak nyawa eloknya
Tidak elok. Nyawa lainnya buntung, kecenawa dia tua mah, nogang kesenangannya dan sebagainya. Oleh sebab itu diperlukan kesabaran, saling menyabarkan. Watawasau bis sabar. Kemudian kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar itu Imam Al-Baji menasihati anaknya pula bahwa dalam hal ini ada orang-orang yang harus dihormati, orang-orang yang harus disegani dan ditinggikan. Ditinggikan sedahan, didahulukan selangkah. Siapa mereka? Waliyul amri, yaitu pemerintah. Waliul amri kaum muslimin dan muslimat, yaitu orang yang Allah berikan kekuasaan eksekusi. Kekuasaan eksekusi. Sedangkan para ulama diberikan kekuasaan untuk memberikan fatwa, ilmu. Namun takut orang ke ulama beroke pemerintah. Apa itu? Sang ulama kadang takut ke pemerintah kan? Sebab mereka punya hak mengeksekusi hukum. Oleh sebab itu, ketika menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar kepada penguasa, Nabi berikan pula adabnya. Tidak sama dengan amar ma'ruf kepada selain mereka. Kita sesama kita mungkin bisa langsung tapi dengan waliul amri maka Nabi ajarkan adabnya seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Baji kepada anaknya kemarin. Nah, selepas itu beliau menasihati anaknya dengan wa'alaikuma bis-sidqi, kamu berdua mesti selalu sidq. Apa makna sidq? Untuk senantiasa benar. Benar dalam berkata, benar dalam berlaku, benar dalam berkeyakinan. Apa sebab? Apa sebab dia menasihati anaknya untuk selalu benar? Karena semua yang dilakukan atau nasihat sebelum ini, kalau tidak ada benar dalam perkataannya, tidak benar dalam keyakinan, tidak benar dalam sikapnya, tidak berani dia lakukan. Sahih? Kan berani karena berani karena benar. Kalau takut karena salah. Oleh sebab itu, orang yang masuk ruang ujian dengan jawaban yang benar, dengan yang masuk dengan jawaban yang tidak benar, mana yang nyaman? Sahih? Oleh sebab itu, maka upayakan selalu menghafal yang benar-benar. Jangan hafal yang salah-salah. Sebab siapa yang hafal yang benar, tahu mana yang salah. Siapa yang hafal yang salah, yang benar tidak tahu, yang salah apalagi. Makanya ketika itu terbukti nanti kaum muslimin ketika datang, ya seperti sekarang kan banyak fitnah-fitnah ya. Ada yang ngaku bisa jadi penjaga gawang neraka. Sahih? Ada yang bisa bicara dengan cacing? Bisa menyetop malaikat munkar dan nakir mengazab orang di kubur? Kan ada enggak? Orang-orang yang tak tahu yang benar dalam masalah ini, apa katanya? Tidak usah disalahkan dulu. Kenapa tidak disalahkan? Kenapa tidak disalahkan? Karena dia tidak hafal yang benar dalam masalah ini.
Apa yang benar dalam masalah ini? Jujur dalam masalah ini. Masa malaikat bisa di stop oleh seorang habib karena dia terganggu? Kan ada ceritanya, ada orang zalim diazab oleh Munkar dan Nakir di kuburannya. Tentu mekik-mekik dia. Sah? Hah? Di sebelahnya ada habib. Tahu habibnya? Tahu habib? Ini imam salat awak dong. Habib yang keturunan Nabi Adam. Habib itu saudara Pak, keturunan Nabi Muhammad SAW. Kan banyak habib ini. Indonesia banyak di Arab dulu. Ini kan gurunya banyak habib bang, tapi tidak mau sampai habib dah. Ya, apalagi kalau di fotokopi tangan. Tahu tuh fotokopi tangannya? Hah? Cium timbal balik. Timbal balik. Subhanallah. Guru banyak habib, tapi mereka tidak sebut dia habib. Kenapa? Karena mereka belajar dari datunya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau mengajarkan tidak boleh orang menghambakan diri kepadanya, merendahkan diri ya kepada bungkuk kepadanya. Dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasallam, apalagi memanfaatkan keluguan orang itu untuk mengambil harta milik mereka dengan secara batin. Nasallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kalau kita tidak benar, tidak biasa benar dalam berilmu, maka akhirnya tidak bisa mengatakan yang benar itu, benar. Kenapa? Karena kadang-kadang kita karena tidak jujur berilmu, akhirnya masuk pada ruang-ruang remang-remang atau ruang-ruang tidak sahih, dengan berbagai alasan dan dalil. Akhirnya terpaksa kita mengatakan sesama salah tak boleh saling menyalahkan, apalagi sesama sesat tidak boleh saling menyesatkan. Nah, disinilah beliau menasihati anaknya, alaikuma bisidq, harus sidik dalam berilmu. Artinya seperti apa yang kau ketahui anakku, sampaikan seperti itu. Soalnya kau belum mampu mengamalkan atau masih kadang melanggar, itu jangan membuatmu mengatakan yang benar itu salah, yang salah itu benar. Enggak. Orang bisa saja keliru dan salah, tetapi tak boleh dusta. Karena dusta itu membuat kita tidak merasa bersalah nanti berbuat salah itu. Tetapi ketika benar, dan benar itulah yang akan menyelamatkan. Tuan masih ingat kisah seorang ayah yang anaknya dicari-cari oleh seorang penguasa zalim, Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi? Kalau masih ingat, tidak usah saya sampaikan lagi. Dan kalau masih lupa, saya ingatkan lagi. Masih lupa? Kayaknya masih lupa ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Memang perlu kita ngaji dulu. Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi itu adalah seorang penguasa zalim. Bahkan Asma binti Abu Bakar Siddiq menafsirkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti akan datang dari Bani Thaqif kazzabun wa mubir. Akan lahir dari Bani Thaqif itu suku di Taif. Kan dia Ats-Tsaqafi, nisbat kepada Thaqif. Jadi orang Thaqif dari kabilah Thaqif. Nisbatnya Ats-Tsaqafi, Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Akan lahir dari Bani Thaqif, kata Nabi SAW. Nabi hidup waktu itu. Akan datang satu kazzab, yaitu orang yang pendusta besar. Siapa dia? Ulama sepakat menafsirkannya dengan Al-Mukhtar ibn Abi Ubaid Ats-Tsaqafi, yang ngaku jadi makali.
Tidak paham lah. Tidak sampai makali kau Inna rahmatan Makkah Madinah Indonesia Gufran Bakali. Tahu ya? Brokoli yang bisa bahasa sayur nih. Tidak tahu juga. Alhamdulillah. Untung tidak sampai sini. Nah, yang banyak berdusta sampai mengakui jadi nabi. Kadzab. Sahih? Nah. Kemudian mubir, yang tukang penghancur. Penghancur, pembawa kerusakan. Maka Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha wa an abiha, anak Abu Bakar Siddiq, mengatakan ketika berhadapan dengan Hajjaj, la ikhalu zalika illa anka. Saya yakin kamu yang dimaksud oleh Nabi sebagai pembawa kerusakan itu. Dan kayaknya para ulama pensyarah hadis juga menyetujui tafsiran itu, karena memang dialah yang penghancur itu. Ratusan ulama tewas di tangannya tanpa kesalahan, hanya karena mereka menyampaikan nasihat vokal terhadap kerusakan yang dia bawakan. Akhirnya mereka mati di tangan Hajjaj bin Yusuf. Ini ulama. Yang bukan ulama tidak dihitung lagi, tidak terhitung. Dia yang mengatakan dalam satu dendang syairnya, tapi bukan musiknya ya, dendang syairnya, dia katakan bahwasanya saya sudah melihat kepala-kepala ini sudah matang. Lah marang tuh marang, tidak tahu marang ya, tidak pernah mutan tahu, rambutan tahu ya. Kalau sudah marang tahu marangnya, masak ditampuk. Nah, ya boleh. Jadi beliau mengibaratkan kepala-kepala orang ini seperti buah-buah yang hendak subhanallah, hendak dipetik. Kalau dipetik apa jadi? Subhanallah. Enggak apa nak. Coba ambil ada buah apa coba. Tunjuk lah. Pawuh, tak boleh pawuh. Palem, kuini, mangga. Kalau dipetik apa jadi? Bisa buah dari bisa buah dari tangkai. Jadi maksud beliau itu palo-palo kok harus dipisang dari taliuru. Apa makna? Itu nyapa banyak non cadia nya. Ndak boleh orang cadia adalah kecuali dihabisi. Itulah Hajjaj ibn Yusuf Ats-Tsaqafi. Paham? Untuk menjalani kuliah banyak biar kau tu jadi Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Nah, sehingga masyarakat kacau. Ada yang pro, ada yang kontra. Tentu akan ada pemberontakan. Pemberontakan sana sini. Di antara yang berontak itu ada seorang anak muda. Anak muda cuman luar biasa ininya, keahliannya menyembunyikan diri. Ya, pasukan-pasukan khusus diutus untuk menyergap Densus namanya. Ya, untuk menyergapnya tak pernah dapat. Gagal terus operasi. Akhirnya ada yang mengusulkan kepada Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, wahai panglima, dia itu saya kenal, dia punya ayah yang tak pernah berdusta, dan dia siap menerima risiko apapun kalau dia mengatakan sesuatu. Bagaimana kalau kita tanyakan kepada ayahnya di mana anaknya bersembunyi dan kapan waktu keluar dari persembunyiannya. Akhirnya disetujui oleh Hajjaj bin Yusuf. Diutus utusan, saya utusan Hajjaj bin Yusuf, dan dia meminta dengan nama Allah, kamu mesti tunjukkan di mana persembunyian anakmu dan kapan waktu dia keluar. Dia bilang tidak perlu bersumpah, saya tidak akan pernah berdusta. Karena kalian sudah bertanya, maka saya tunjukkan anak saya bersembunyi di Ridan Permai.
Mana tahu kok diridan, gitu kan? Nah. Kemudian waktu keluarnya kapan? Nah, ditunjukkan menjelang matahari tenggelam hari ini misalnya. Nah, temui di tempat itu. Seperti yang diberitakan, dapat. Akhirnya Hajjaj bin Yusuf kan bukan orang bodoh juga dia. Orang-orang begitu kan bukan orang bodoh. Dia orang cerdas. Ini orang luar biasa ini. Tidak ada kita menemukan ayah menyerahkan anaknya untuk karena dia tahu bukan ditangkap. Kalau Hajjaj bin Yusuf pasti kan tadi dia bilang ini kepala-kepalanya seperti buah yang sudah matang. Kapan harus tidak boleh lambat-lambat dipetik, busuk dia. Itu kan kalau lo masak lambat dituai busuk dia. Makanya dia bilang, nah mas gimana kok ayah ini mau nunjukkan anaknya ini? Akhirnya dipanggil ayahnya, panggil ayah sini dulu, pasti ada sesuatu. Dia katakan, kamu kenapa mau nunjukkan anakmu? Ya Amirul Mukminin, yang saya ketahui jujur itu pasti menyelamatkan. Maka saya tidak boleh dusta. Jujur itu pasti menyelamatkan. Bagaimana cara selamatnya? Allah yang lebih tahu. Mendengar keterangan sang ayah yang seperti itu, sekarang kaya bebaskan anakmu dan kamu sendiri, bawa anakmu pulang. Tapi dengan perjanjian jangan diulangi lagi. Selamat anak. Selesai. Jadi kejujuran. Ada seorang wanita, suaminya ditangkap oleh Hajjaj bin Yusuf, ayahnya, saudara laki-lakinya, suami, ayah, saudara laki-laki, anak. Tuh datang dia ke Hajjaj memelas minta minta apa? Dinikahi, minta dibebaskan. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, Hajjaj bin Yusuf kan melihat keberanian wanita ini dan cantik pula. Ibu jadi nengok, ya saya berikan. Di antara mereka berempat, pilih satu saja yang lain sudah matang semua. Yang satu ini saya kembalikan. Pilih salah satu. Kira-kira siapa yang akan dipilih oleh istrinya? Oleh perempuan ini? Ayahnya. Hah? Ayahnya. Saudaranya. Rupanya kita tidak sama pendapat gitu ya. Hah? Gimana? Mungkin bilang anaknya. So, orang sayang sama anak lebih sayang daripada orang tua. Kadang lebih sayang daripada suami. Tapi dia pilih minta yang diselamatkan adalah saudaranya. Kenapa saudara? Kenapa saudara? Ditanya sama Hajjaj, saya tadi mengira kamu akan minta diselamatkan suamimu. Sah? Kan yang penopang hidupnya kan suaminya, bukan begitu? Sahih? Lalu ditanyakan, kenapa kamu pilih saudaramu? Ayah saya sudah tua. Anak saya, kalau saya menikah lagi, insya Allah lebih ada pengganti anak. Tapi saudara tak ada penggantinya. Suami ada pengganti tak? Hah? Ada. Dia tidak ada pengganti, itu adalah saudara. Melihat kecerdasan wanita ini, akhirnya dibebaskan semuanya. Dibebaskan semuanya. Jadi kejujuran itu yang menyelamatkan. Kaum muslimin, kaum muslimat, fa innahu zainun, kata Al-Baji, sesungguhnya as-sidq itu ada zain, indah, perhiasan. Nah, zuyyina linnas hubus syahwati minan nisa, yakni ada zain. Orang Arab kalau bilang sesuatu yang bagus, zain. Ya, kalau orang Maroko menanyakan berita kepada kita, kif halak anta mizyan, kamu bagus enggak keadaannya? Mizyan dari zain.
Sesungguhnya benar itu adalah zainun, yaitu perhiasan. Perhiasan indah. Kan di dunia saja orang kalau sudah dikenal, oh siapa? Si fulan, jujur orangnya. Enak enggak dengarnya? Hah? Kalau itu dahulu lepo dah awak dulunya berutuhnya kan? Kan adanya itu? Hah? Ada orang masya Allah dikenal dengan jujur, ada orang dikenal dengan tidak jujur. Pasti yang dikenal jujur pasti akan terpuji. Di kalangan orang-orang jahat pun dia terpuji. Di kalangan orang-orang jahat pun terpuji. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hidup di zaman jahiliyah, sah? Hidup di zaman jahiliyah. Tapi orang jahiliyah menghargai sidiknya tadi, kebenaran tadi. Sampai-sampai Abu Sufyan ketika berhadapan dengan musuh besar, maksudnya musuh Nabi, kan orang non-muslim, kafir, Kaisar Romawi. Nah, Abu Sufyan waktu itu adalah pemimpin Quraisy yang masih bersikeras memusuhi Nabi SAW, bertemu dalam beberapa perangan, di perang Badar, di perang Uhud, di perang Khandaq, dan lain-lainnya. Tapi ketika ditanya oleh Heraklius tentang Nabi SAW, dia bilang, demi Allah, katanya, kalau bukan karena takut saya dicatat pernah berdusta, itulah saatnya saya berdusta. Paham tak? Karena mereka butuh orang yang punya power, kekuatan, kekuasaan untuk membungkam dakwah kaum muslimin. Abu Sufyan, orang kafir Quraisy, butuh bantuan dunia luar yang punya kekuasaan besar untuk membungkam. Ya Allah ya Rabbi, Nabi dimusuhi tidak oleh orang kafir, dimusuhi oleh musyrikin, dimusuhi tidak oleh ahli bid'ah. Hah? Dimusuhi. Nah sekarang Romawi sebagai penguasa dunia hari itu, adik kuasa, tentu adik kuasa, super power. Butuh tidak Abu Sufyan dukungannya? Butuh. Tapi kalau berdusta dia tidak mau. Kenapa dia tidak mau berdusta? Kenapa dia tidak mau berdusta? Pada bingung jawabnya. Sebab dia penguasa, dia pimpinan. Orang Arab itu kalau nak jadi pemimpin pantang berdusta. Kalau kita kalau kita terus mana yang lebih jahiliyah kita daripada orang Arab dulu? Ini serius kaum muslimin. Orang Arab jahiliyah dulu kalau nak jadi pemimpin pantang berdusta. Dan kita hari ini kalau nak jadi pemimpin wajib ahli dusta. Subhanallah. Itu Islam aja. Islam yang ngajarkan? Enggak. Kecuali Islam lokal. Kecuali Islam kearifan lokal. Enggak juga. Kearifan lokal kita enggak ngajar kita dusta. Sah? Ada di adat awak maju duto jo, enggak ada kan? Enggak ada. Paling-paling cak palo lulu asal keduk ngono aja kan. Kan ya? Cak palo lulu asal tanduk mengenai. Awak harus mubaji tu bang. Palo jen sampai balulu tanduk wajib mengenai. Itu berapa talamu. Dulu air pancuran jatuhnya untuk lalu tuan-tuan ya, ke pelimbahan. Untuk pelimbahannya aun atau busuk. Makanya pepatah tu jadi anak-anak bukan nak elok panggil jadi. Makanya ubah pepatah tu ya air pancuran. Nah maksudnya ke
ke penampungan. Jadi berosiau jadi ndak busuk. Kaum muslimin dan muslimat, saya di sini bahwa Abu Sufyan tidak mau merusak reputasinya sebagai pemimpin Quraisy. Walaupun barangkali waktu itu kalau adanya dia berdusta, memfitnah Nabi SAW, mungkin kawan-kawannya mendukung. Ya tidak apa-apalah demi menghancurkan dakwah Wahabi pula tersebut, dakwah Nabi, dakwah Muhammad SAW. Dan kita hari ini tidak sedikit dai berdusta demi untuk mendiskreditkan dakwah dan pemahaman tertentu. Sah? Tidak dutur kaum muslimin, siapa yang belajar akidah, belajar tauhid 3, pembagian tauhid 3, maka akan menjadi zombie. Tahu zombinya? Cenda apa? Mayat berjalan ke dia? Mayat berjalan tu. Tiap tanyong ada nampi haji tahun kepatang? Nampi haji tahun ku ada? Acu tahun berapa saja? Lah lama. Sama ya. Abang? Lah lama jual ni kan? Lah. Ada nampak dia tuan-tuan zombie di Arab Saudi? Ada? Itulah, Wahabi itu haus darah. Kan banyak orang idai penduta. Wahabi haus darah. Siapa yang mereka maksud dengan Wahabi? Siapa yang mereka maksud dengan Wahabi? Arab Saudi. Orang Arab Saudi, karena mereka lah yang mengembangkan untuk zaman ini, yang mengembangkan tauhid, paling banyak fokus pada tauhid dan melawan syirik adalah Wahabi. Lalu mereka adalah orang-orang aus darah. Tanya ke amak-amak orang pergi haji umrah, pona tanya deh, tengok paspor Wahabi apa tidak? Kalau enggak, ada. Kan ada dai yang bilang kalau sempat mereka yang berkuasa nanti jadi Kapolres, jadi Kapolda, jadi Gubernur, jadi Bupati, Wali Kota, kita yang akan dibantai dulu. Sah? Dusta apa jujurnya? Dusta. Di zaman dunia informasi yang secanggih ini, tuan-tuan tinggal nak nengok keadaan Mekah dari ujung sampai ke ujung lagi, buka channel Makkah Al-Mukarramah. Di center semua tu nawo orang lai-lai di kojo de zombie. Tak apa dek tolok je dek dai lu bodoh tu. Oh, mungkin orang tahu be dikira ke kojo zombie. Orang lari-lari kecil itu ya. Oh, canda zombie nampak dia. La haula wala quwwata illa billah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, atau mereka suka membantai orang, dia tanyong lah berapa orang dibantai, orang di musim haji, di orang masa Wahabi. Makanya beda. Orang jahiliyah dulu tidak berani memfitnah dakwah Nabi dengan berdusta, karena dusta itu talinya pendek, pendek akan segera terlihat, akan telah putus, atau di kami ngobek copek tongkai kan ya. Makanya ketika orang belajar kan dia hati-hati berkata Wahabi maunya setan bahayanya kan tu sampai puluh ayo jemaah haji situ indah ponakan soga dia orang kepadanya justru makan apa nomor nak pernah wasur ke awak dah ciai makan korma gratis. Dok pai halalnya baki nyam sodo jenis korma tu 60 jenis itu ya. Baki nyam do sodo sukari, saqabi, sampai ke rutab rabi'ah, rutab tertana, rutab apa namanya sukari dan sebagainya. Lah legam mompawi dia makan apa yang saji lah. Tu ekolah 2 jam dia saji, dok pulang singgah dia. Kalau halal. Nah, wo ke awak macam itu. Jem buat lele habis matuar. Bola pan plastik tu 2 boleh plastik habis doang nyam tu. Mak situ nginyam mulianya nya. Jadi kaum muslimin mereka tidak pernah takut dikinyam habiskanlah. Jelas ya?
Kemudian kalau bulan puasa, Masya Allah, yang bawa berbuka kayaknya. Nah, jadi kaum muslimin, musim haji, uang bersedekah hati, bersedekah macam-macam dan sebagainya. Subhanallah. Tapi tetap ada yang berani berdusta. Makanya dusta itu tak pernah diajarkan oleh Islam, tak pernah diajarkan oleh tradisi dan budaya yang sehat. Hanya karena kepentingan sesaatlah banyak orang yang menjual reputasi jujur ini dengan dusta. Nasallallahu alaihi wasallam. Makanya dia nasihatkan fa inna sidqa zainun, indah. Wa iyyakum wal kadzib, dan jangan sekali-kali berdusta. Fa innahu syainun, karena dusta itu merusak. Dusta itu merusak nama baik. Kalau sempat, walaupun seorang yang paling alim di antara kita, bahkan yang paling ahli ibadah sekalipun, sudahlah ilmu tinggi, amalan saleh, tapi pernah disabui doang. Ini itu rajin bersolat jemaah, lemu nak kena tinggi dah, tapi pan duto, baso asok duto, ancak bunyinya tu bu, hilang semua itu jadinya, gara-gara baso asok duto. Maka kalau itu kaum muslimin dan muslimat, dia nasihati jangan kalian sampai berdusta. Apalagi kalau berdusta dalam berilmu, berdusta dalam menyampaikan ilmu. Karena apa? Karena ilmu ini adalah titipan Allah. Kalau sampai abang boleh bayang lewat Shopee COD usah bang temo, temo tak? Di pasar nemo dia wangi tak? Dia wangi. Ini titipan Allah kepada hambanya. Lalu kita sembunyikan dengan tidak jujur dalam berilmu. Karena tadi kalau biasa berdusta di hari-hari biasa, di masalah dunia, terbawa dusta ke dalam agama. Terbawa. Makanya para ahli hadis, ada saja orang yang pernah berdusta dalam urusan dunia sekali saja, maka diberi cap muttahamun bil kazib. Orang ini tertuduh berdusta dalam hadis, maka hadisnya tak akan diterima. Hadisnya tidak akan diterima. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, kita dengarkan selepas azan. Nah.
Masya Allah. Masya Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma rabb hadhihi al-da'wati Baik, kaum muslimin kaum muslimat yang rahmati Allah SWT. Wa iyyakuma wal kadhib fa innahu syainun. Dusta itu adalah merusak nama, merusak sebutan, dan merusak segalanya. Ini di dunia dan di akhirat. Dan di akhirat apa lagi? Orang pendusta nanti akan didustakan oleh anggota tubuhnya, ya, akan didustakan sendiri oleh anggota tubuhnya. Kita didustakan oleh orang yang terdekat saja, terpukul luar biasa, apalagi kalau tangannya mengatakan kadzabta, kamu dusta, kaki mengatakan kadzabta, kamu dusta. Itu di depan khalayak ramai, seluruh umat manusia, jin, dan seluruh umat dari kalangan jin dan manusia. Wa man syuhira bis-sidqi, siapa yang terkenal sidq, bahwa natiqun mahmud, maka ini adalah orang yang bila berbicara dipuji. Bila berbicara dipuji, karena selalu sesuai antara kata dengan perbuatan, atau sesuai dengan fakta dan kata dan fakta. Wa man urifa bil kadhibi fa huwa sakitun mahjurun mazmum. Siapa yang dikenal dusta, maka orang ini diamnya saja ditinggalkan dan dicela. Sebab apa? Sudah belum lagi bercakap, orang sudah berburuk sangka kepadanya. Maka jadilah kazib ini sifat melekat pada orang-orang munafiqin. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun. Orang-orang munafik bila datang, mereka berkata, kami bersaksi, hai Muhammad, engkau benar-benar Rasulullah. Lalu Allah sampaikan ke Nabi, apa kata Nabi? Wallahu ya'lam, tanpa mereka bersumpah, Allah tahu kamu Rasulnya. Tapi wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun. Tapi Allah bersaksi, orang munafik itu sungguh berdusta. Sebab di belakang Nabi nanti lain lagi cerita. Dan biasanya pendusta itu selalu atau cepat sekali bersumpah, cepat sekali menyebutkan alasan-alasan, tidak diminta pernah mereka minta. Nah, wa aqallu uqubatil kazzab alla yuqbala sidquhu. Hukuman bagi pendusta, wahai anakku, sekurang-kurangnya hukumannya adalah ketika benar pun tidak diterima orang. Nyicik benar waktu itu tapi tidak diterima orang. Jenong aja nih pendusta cuturinya. Nyela lah jujur sekali itu, tapi karena biasa dikenal berdusta, benarnya saja ditolak. Makanya tadi saya katakan, orang yang dikenal pendusta lalu dia riwayatkan hadis sekalipun benar, kita katakan hadisnya palsu. Hadisnya palsu. Apa sebab?
perawinya kadzab. Oh dia hafiz Ustaz. Hafiz juga ada pendusta. Ada orang hafiz Quran pendusta ke? Ada enggak? Kalau enggak ada alhamdulillah, tonton elok tu. Tapi kalau buka ke Mizanul I'tidal itu tak kamus tentang perawi-perawi yang bermasalah, itu akan ada nanti diantaranya hafizun walakinnahu kadzab. Dia hafiz memang, tapi pendusta, tidak jujur. Nah, ketika riwayatnya datang tersebut namanya misal Muhammad ibn Jami' al-Marwazi misalnya, walaupun di atasnya Sufyan ats-Tsauri, muridnya nanti Sufyan bin Uyainah, imam-imam besar, tapi kita katakan ini ada masalah dengan si fulan ini karena dia sekalipun hafiz tapi pendusta. Jelas? Sang sekali itu bukti duto dah omong losion deh, kan ya? Sekali yang berduto ke awak, losi deh, losi apa lagi? Dah terkenal pendusta. Kalau lawas asok duto, payah percaya nak. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi jangan sekali-kali berdusta, sebab diam saja ditinggalkan. Diam saja masih orang sudah celah dia. Pokoknya jangan saya nulisnya nyepan pendusta. Makanya para penentang dakwah dulu, penentang para anbiya dan para rasul itu selalu pakai senjata tuduhan Nabi itu berdusta. Nabi itu berdusta. Karena mereka yang dusta dikiranya Nabi yang berdusta. Wala yatahaqqaqu haqquhu. Dan orang yang pendusta itu haknya saja kadang tidak bisa direalisasikan, tidak bisa diberikan. Padahal dia jujur waktu itu, tapi karena dia selalu dusta, kadang tidak diproses, tidak diberikan. Sudahlah kebenarannya tidak diterima, haknya tidak diberikan. Wa ma wasafallahu ta'ala ahadan bil kadzib, tak seorang pun yang disebut Allah dengan pendusta. Maksudnya tak seorang yang disebut pendusta oleh Allah illa zaman lahu, kecuali Allah mencelanya. Sebutan dusta itu adalah celaan baginya. Makanya disebut Allah idza ja'akal munafiqun, lah dapat gelar munafik. Ada juga bersumpah adalah dah Allah katakan mereka munafiqun. Jelas ya? Yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Mereka menipu Allah dan orang-orang beriman, padahal mereka sendiri yang tertipu. Celaan tak? Celaan. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Jadi kaum muslimin dan muslimat, setiap orang disebut dusta mesti orangnya tercela. Makanya dalam hadis disebutkan iyyakum wal kadhiba, jangan sekali-kali berdusta. Fa innal kadhiba yuaddi ilal fujur, karena dusta itu menyebabkan orang berbuat dosa. Wa innal fujura yuaddi ilan nar, sesungguhnya dosa itu mengantarkan ke neraka. Wala yazalur rajulu yakzib, seseorang selalu berdusta, wa yataharral kadzib, dan sengaja berdusta, hatta yuktaba indallahi kadzaban, sampai dia tertulis di sisi Allah sebagai kadzab. Nah, kalau Allah sudah mengatakan kita kadzab, tidak ada lagi gunanya orang-orang yang mengatakan kita jujur. Tidak akan ada, karena Allah sudah mencap kita sebagai kadzab. Nasallallahu as-salamatu wal-afiyah. Wala wasafallahu ta'ala ahadan bisidqi illa madihan lahu wa muraffi'an bihi, dan tidaklah Allah menyebut seseorang dengan sifat siddiq kecuali dia puji dan dia angkat. Coba apa di antara ayat yang Allah sebutkan orang jujur itu terpuji? Banyak ayatnya. Hadza yaumu yanfa'u as-sadiqina sidquhum.
Hari ini hari orang-orang jujur, bermanfaat kejujurannya. Kapan itu? Kapan itu? Hari kiamat. Hari kiamat. Disitulah nampak nanti bahwa jujurlah yang bermanfaat. Karena jujur itu, benar itu yuaddi ila alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yuaddi ilal khair, ilal bir. Karena jujur itu membawa kepada kebaikan. Wa innal khaira al-birra yuaddi ila al-jannah, membawa kepada surga. Wa la yazalur rajulu yasduqu wa yataharras sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Senantiasa seseorang itu benar dan jujur sampai dituliskan di sisi Allah sebagai siddiq. Di mana tempat siddiq? Orang siddiqin di mana posisinya? Setelah para nabi dan rasul. Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Orang yang taat pada Allah dan Rasul nanti akan bersama para nabi. Kemudian as-siddiqin. Kemudian as-syuhada. Kemudian was-salihin. Bagaimana mereka ini dipuji? Wa hasuna ulaika rafiqa. Dan mereka adalah sebaik-baik sahabat, sebaik teman. Ayat ini kan turun ketika Thauban maula Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thauban maula Nabi, mantan hamba sahaya Nabi alaihi salatu wasallam. Dia itu kalau sempat bertemu dengan Nabi sehari itu pucat pasi badannya karena sedih dan rindu sekali. Subhanallah. Lalu Nabi katakan, kenapa kamu Thauban? Saya memikirkan ya Rasulullah, di dunia kalau saya ingin bertemu dan rindu kepadamu, saya bisa datang, berjumpa. Tapi terbayang nanti ketika kita mati, engkau mati atau aku mati. Andainya saya masuk surga, dia kan tidak bisa pastikan dia masuk surga kan? Andainya saya masuk surga dan engkau pasti masuk surga, tentu tempat kita berbeda. Kan ya bang? Kamu ya Zoro? Yang komplek elit dengan komplek lain. Tapi surga semuanya, surganya semuanya surga, semuanya elit, semuanya indah. Cuman bertingkat-tingkat. Tentu surga Firdaus lebih tinggi. Makanya disuruh kita oleh Nabi SAW kalau minta ke Allah, minta surga Firdaus. Jangan minta ya Allah asal masuk surga jadilah, jangan. Minta yang terbaik, minta surga Firdaus. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jalur Nabi SAW termenung karena masalah akhirat. Nabi belum sampai ke akhirat. Ilmu Nabi tak tahu yang gaib kecuali diberitahu oleh Sang Maha mengetahui yang gaib. Nabi termenung, tak bisa menjawab. Lalu ada nama datang turun wahyu ayat tadi, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, mereka bersama para nabi, bersama para siddiqin, bersama syuhada dan orang-orang saleh. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, inilah yang kita minta dalam setiap rakaat salat kita. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, yaitu para nabi, para siddiqin dan para syuhada dan salihin tadi. Nah, siapa imam siddiqin umat ini? Imamnya siddiqin yang bergelar siddiq di umat ini Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa dia siddiq? Tidak pernah sedikit pun meragukan informasi yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
sami'na wa ata'na. Kalau kita enggak, Masya Allah, Allah berfirman, Nabi bersabda, ijma' sahabat, tunggu dulu, saya teliti dulu kebenarannya. Sah? Hah? Saya teliti dulu, kelabor dulu, sampai mati tidak ketemu hasilnya, akhirnya mati dalam keraguan. Allah yang beritahukan kepada kita tentang dirinya, tentang makhluk-makhluknya. Dia katakan begitu melalui Nabi alaihissalam, tapi masih banyak yang ragu. Apa sebab? Tidak sesuai dengan latar belakang ilmunya, tidak sesuai dengan fakta empiris yang dipelajarinya, tidak sesuai dengan hawa dan nafsunya. Akhirnya mereka menolak. Jelas ya? Maka yang seperti ini, sebagaimana di akidah dia tidak sidik, demikian juga dalam ibadah juga tidak akan sidik, demikian juga dalam muamalah tidak akan sidik. Sebab kalau dia sidik dalam muamalah, kalau sidik dalam akidah, meyakini apa yang Allah dan Rasul sampaikan. Dan kalau dia sidik dalam ibadah, tak akan cari ibadah kecuali yang syariatkan. Tidak mau dia buat yang baru-baru itu. Kalau dia jujur. Karena dia sendiri tahu bahwa itu adalah diragui, diperselisihkan. Buktinya orang berselisih gara-gara amalan-amalan yang dibuat. Kan di zaman sahabat tidak ada orang berselisih, tapi di zaman kita banyak berselisih, membantah gara-gara datang tahun baru. Kok nak membantah sahabat terkait tahun baru? Awak? Hah? Lah saya buat dia itu je. Mana nak berzikir, wangi kita nak berzikir, dan nak berzikir, wangi kita berzikir awal pergantian tahun. Belum lagi acara-acara yang mengikutinya. Ada drum band pula. Sah? Gara-gara surat. Allah musta'an. Jadi kalau baik isinya, musiknya baik. Kalau buruk isinya, musiknya buruk. Akhirnya dibawa orang musik bawa baca Al-Quran. Malah do ke baca. Lalu lah. Masuk dibuat orang lomba baca Quran pakai musikalisasi Al-Quran sebagai implementasi dari surat nanti payah nanti itu. Ya kan? Karena Nabi memiliki seorang pemusik, seorang musisi. Padahal penyair Nabi kan banyak tuh. Bukan hanya Hasan bin Thabit, ada Abu Bakar bin Jarrah, ada Sa'd bin Waqqas, ada Ali bin Abi Thalib. Itu semuanya penyair di zaman Nabi. Berarti para penyair zaman Nabi itu semuanya ahli main. Ini yang bahaya kaum muslimin. Orang berselawat pakai musik, orang berzikir pakai musik, nanti orang baca Quran pakai musik. Alasannya apa? Kata Ustaz Dasman, kalau isi liriknya bagus, maka musiknya Islami. Kalau nanti isinya tidak bagus, musiknya kufri, gitu ya? Tidak baik. Akhirnya karena yang seperti ini, akhirnya orang mulai dulu dengan zikir pakai instrumental, musik instrumental. Kenapa Ustaz pakai? Lebih menyentuh hati. Membuat hati itu terenyuh. Masya Allah, tabarakallah. Habis itu mulai lagi orang salawatan pakai musik. Akhirnya masuk pula musik jingkrak-jingkrak sambil salawatan. Dan tidak jarang pula tino jantan bajoget sambil salawat. Iyor bang, iyornya nanti video dia iyor. Enggak kamu plasir roh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gara-gara isinya baik. Karena salawat buat tanja taib, makanya diiringi dengan musik jadi tambah anja. Allah musta'an. Mulai pula uang membaca Quran pakai musik. Tuh Quran anja musik tidak ada hukum donyanya. Kalau ke elok kok buat ke buat. Seolah-olah Imam Nawawi tidak paham lah. Masa musik tu yang diharamkan alatnya bukan bunyinya.
Kan dia bilang alatut tarab. Ya, alatut tarab la turas. Alat-alat musik tak boleh diwariskan. Wala tuba, tak boleh dijual. Wala tushtara, tak boleh dibeli. Dijual tak boleh, dibeli tak boleh. Wala tuhab, tak boleh dihibahkan. Kalau ada nanti orang nak menghibahkan, misalnya mantan tu bupati ke, atau jalan bupati baru nak menghibahkan drum band, sehingga tolong ditolak. Ya, esok harus selawat. Siapa pakai drum band esok lah? Ini maknya kalau lenawa, gila nak di gunung, kan ya? Mubazir nak gunung kan? Maka kata Imam An-Nawawi, tak boleh dihibahkan. Wala tuhdah, tak boleh dihadiahkan. Apa tinggal dulu? Wala tuqaf, tak boleh diwakafkan. Itu apa cara? Dihancurkan, tutlaf. Dihancurkan. Nang itu lang-lang Imam Nawawi nang. Lah hancur kita abang dunia kan? Subhanallah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini Imam An-Nawawi yang selalu antum nukil pendapatnya. Tapi pas di bab ini kok antum tertawakan pendapat beliau. Tapi antum bilang Imam Syafi'i kan mengatakan dalam bab wasiat ada yang boleh di suatu waktu, boleh tak boleh di suatu waktu yang lain. Rupanya terjadi pula distorsi penterjemahan. Imam Syafi'i mengatakan in kana yasluhu li ghairi darbi fal wasiyatu jaizah. Kalau seandainya alat itu bisa digunakan untuk selain nyanyian dan musik, boleh diwasiatkan. Berarti diwasiatkan untuk digunakan sebagai selain untuk dipukul jadi alat musik. Tapi wa illam yakun yasluh li ghairi darbi fal wasiyatu batilah. Andainya seorang yang meninggal berwasiat alat musik yang tak bisa digunakan kecuali untuk bermusik, maka wasiatnya dibatalkan. Nah, sebagian menerjemahkan kalau untuk elok boleh diwasiatkan, kalau untuk buruk tak boleh diwasiatkan. Ini lagi distorsi penterjemahan pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Um. Maka hati-hati juga menerjemahan perkataan imam. Nanti kita tertuduh lagi nanti berbohong dalam menerjemahkan perkataan imam. Jadi tidak salah, babnya betul. Ada bab boleh wasiat di suatu waktu dengan barangnya, dan di suatu waktu barang yang sama tidak boleh diwasiatkan. Dia contohkan di antara contoh yang dia buat adalah alat musik, yaitu ketika alat musik itu tak bisa digunakan kecuali untuk dijadikan alat musik, maka wasiat batal. Tapi kalau seandainya bisa digunakan untuk selain main musik, maka wasiatnya boleh karena ada kegunaan lain. Maka itu yang diterjemahkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, bahwa hukum asalnya alat musik tak boleh diwariskan, tak boleh dijual, tak boleh dibeli, tak boleh dihibahkan, tak boleh dihadiahkan, tak boleh wakafkan, tetapi dihancurkan. Wabillahi taufiq. Supaya nanti ini kalau orang baca Quran pakai musik, payah melarangnya sih. Apa sebab? Sebab alat tidak punya hukum. Sahih? Yang hukum adalah kegunaannya. Subhanallah. Justru hukum yang dibahas oleh ulama bukan suaranya saja, tapi termasuk alatnya tadi. Wallahul musta'an. Doa Allah memberikan kita hidayah semuanya, mengampuni yang salah dan keliru, dan semoga yang belum berilmu Allah berikan ilmu, yang belum bisa mengikuti semoga Allah kuatkan untuk mengikuti, dan sudah terlanjur semoga Allah maafkan. Ya sana lewo jo bang ya kan ya, ndak tahu antak je kaki tu kan. Nah, tapi yang harus kita ini kan, karena khamar itu sendiri kan banyak peminatnya, judi kan banyak peminatnya, semua itu banyak ada manfaatnya, cuman karena Allah melarang, Rasul menegah, maka kita berupaya untuk mencegah dan meninggalkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Kamu pasti akan mengetahui berita mereka setelah suatu waktu nanti.
Jadi berita tentang orang-orang yang mendustakan para nabi dan rasul itu, kan Allah sudah tunjukkan berita itu. Cuman kejadiannya kan belum nampak oleh kita. Nanti di akhirat akan diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi disebut naba karena naba itu berita besar. Nanti orang pada terperangah sampai di situ. Awak lah si asik bekojo, lah si asik beramal, ternyata tangangok di situ. Wujuhu yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Wajah-wajah tertunduk lesu, dah puas-puas beramal tapi masuk neraka. Dan orang yang masuk neraka itu banyak mereka karena berbaik sangka pada dirinya. Berbaik sangka pada dirinya, mengira dia berbuat baik. Padahal Allah sudah tunjukkan yang baik itu ini. Rasul sudah mengajarkan yang baik itu ini. Selain ini jangan dikira-kira baik. Tapi kan syaitan suka menghiasi amalan kita. Suka menghiasi amalan kita. Masa orang berbuat baik berdosa, kan itu. Masa orang sholat berdosa, masa orang berzikir berdosa, masa orang baca Quran berdosa, masa orang main musik yang menghibur orang berdosa, masa menyenangkan orang berdosa, masa bersedekah berdosa. Kan itu ceritanya. Kan sedekah. Masa berdosa sedekah? Paham bentuknya? Ini kan sedekah mati dan tadi siang malam kau nama sedekah, masa berdosa. Kan ya? Ada dalilnya, beliau dan Nabi sedekah dan Nabi wantu yang telah mati kan beliaunya. Cuman kan tak pernah buat dia malam 1, malam 2, malam 3 dan malam 7, malam 40, malam 1, malam 1000. Kan ada orang. Kan ya? Nah itu. Tak betul kan sedekah. Bahkan kalau ada amat tonton dalam mati tu nak sedekah ben ke ada namanya, tapi hadiah sama ilmu. Iya, bukan melarang bersedekah. Bukan. Tapi waktu-waktu ini kan waktu terlarang oleh Nabi SAW menurut para jamahirul ulama. Ya ikuti aja itu dulu, sabarlah dulu. Selesai 3 hari ya. Asalnya selesai masuk takziah, masuk berkabung. Ada namaan dulu banyak piti suku sedekahnya dan embo. Kamu datang je, enggak salah. Tapi ketika mengkhususkan 3 hari, 7 hari, mulai hari, 40 hari, 1 hari, 1 tahun, 1000 hari, ya Pak emangnya haul dan sebagainya. Ini semua orang berbuat dengan niat baik atau niat buruk? Niat baik, berprasangka baik atau prasangka buruk? Prasangka baik. Nah, di akhirat nanti Allah sebutkan bahwa orang semuanya bersangka baik. Nah, naba itulah yang nanti akan dikabarkan di akhirat nanti. Jole nampak. Makanya disebut dengan naba. Berita besar. Kalau khabar kan berita secara umum. Tapi kalau naba itu adalah berita besar. Disitulah diambil kata an-nabi. Karena nabi itu bawa berita besar. Betul? Wa iyyakum jazallahu khairan wa billahi taufiq wal hidayah wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.